Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, baik, supaya kita fokus, sama-sama kita berzikir, satukan kalimat tauhid. Malam hari ini kita akan bermuhasabah dan bermunajat lewat tausiah dan wakaf Al-Quran. Mari kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha, mari kecilin, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hadirin para hamba ibunda yang berbahagia, dan semoga Allah bahagiakan kita tidak hanya di dunia ini, tapi dengan segala kekurangan bawah kita, dengan segala dosa dan maksiat yang sering kita lakukan, dengan segenap ridhonya Allah, Allah berkata bahagiakan hidup kita sampai di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Ibu aminnya kurang kencang. Amin. Lebih kencang lagi. Saya doain ibu-ibu mudah-mudahan. Saya doakan ibu-ibu semua yang hadir di sini panjang umur, berkah dunia akhirat. Gadis-gadis yang belum dapat jodoh alias jom, mana yang jodoh angkat tangan. Wah, jadi mana-mana jodoh. Yang jodoh, gadis-gadis yang jodoh, saya doakan mudah-mudahan nanti dijodohkan dan jodohnya dapat cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Kalau nggak dapat cumi rebus, saya doakan mudah-mudahan yang jomblo dapat cumi bakar. Tahu cumi bakar? Calon suami berbadan kekar. Ini kalau yang di belakang-belakang saya nih yang main hadroh yang seragam, ini saya sebut namanya mereka grup Kopi Sianida. Tahu Kopi Sianida? Komunitas pria siap nikahin janda. Ini seragamnya yang main hadroh. Seragam kan? Pertanyaannya satu, seragamnya ada lima selalu. Alhamdulillah. Kalau belum tadinya saya mau biarin. Baik para alim ulama, para guru, para habaib, para tokoh dan sesepuh masyarakat yang mohon maaf
Tadi sempat ngobrol sebentar. Ribuan maaf saya haturkan ketidakmampuan saya untuk menyebutkan nama beliau satu demi satu, tapi sedikit pun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa takzim kami ke beliau-beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang berbahagia, Bu, sehat, badan sehat, dompet tidak, Bu. Oke, manusia hidup di dunia tidak ada yang sementara. Setuju? Manusia adalah makhluk yang serba lemah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya mau tanya, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberikan kita usia? Allah. Dari mana kita berasal? Allah. Kita hidup untuk siapa? Allah. Suatu saat akan kembali pada siapa? La ilaha illallah. Semuanya berasal dari Allah. Minallah, fillah, billah, lillah, ilallah. Itulah kenapa kalau orang meninggal, yang kita baca sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat di surat Al-Baqarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok rasa-rasanya musibah nggak pernah hentinya? Betul? Ini saya sampai nanti saya belajar bahasa Medan, bahasa pematang Siantar. Kalau istri, ibu-ibu, panggilan kesayangan buat suami di Siantar ini apa? Panggilan kesayangan bebek. Itu yang lihat nenek boy, bebek. Panggilan apa? Abang Embet. Jadi nanti tolong ajarin saya bahasa Medan, oke? Karena di mana-mana semua bahasa ini saling berbeda, dialog dan dialeknya saling berbeda. Tapi subhanallah, walaupun kita berbeda budaya, beda tradisi, beda suku, beda ras, beda bahasa, kita disatukan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran ada di Indonesia, bahasanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Al-Quran ada di Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Al-Quran ada di benua Australia, bahasanya bahasa Arab. Ada di Inggris, bahasa Arab. Ada dimanapun bahasanya bahasa Arab, walaupun terjemah negara masing-masing. Itulah hebatnya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaga. Makanya jangan takut, jangan khawatir, Al-Quran sampai akhir zaman tidak akan ada yang bisa merubah. Karena kenapa? Karena Allah yang jaga. Mohon maaf, saudara-saudara kita umat Nasrani, kitab sucinya beda negara, beda bahasa. Injil ada di Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Injil ada di Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Tapi Al-Quran dimanapun kita baca bahasanya sama, walaupun masing-masing dialog cara yang saling berbeda. Contoh,
Kita ini kan Bhinneka Tunggal. Siap. Nah ini dari tadi aja. Ibu kedengaran nggak? Jelas? Keras suara saya? Gimana wajah saya? Ganteng. Nah, kenapa saya tanya pasti jawabnya ganteng? Itulah orang Medan. Dia tidak bisa bilang huruf E. Medan itu semuanya E. Ganteng itu ganteng. Untung bukan Ustadz mirip genteng. Orang Medan punya ciri khas. Ada cerita Pak, orang Medan datang ke Jakarta. Di Jakarta itu ada namanya rujak bebek. Orang Medan bingung, dia mau tanya, hai, aku mau beli itu rujak bebek. Kata orang Betawi, ini bukan bebek Pak. Di Jakarta rujak bebek itu nggak dirujak. Bebek itu kalau tidak dibakar, digoreng. Ini namanya rujak bebek. Orang Medan diajarin sama orang Betawi. Ayo saya ajarin bebek. Kata orang Medan, iya itu maksud aku, bebek. Tapi itulah setelan orang Medan. Pabriknya seperti itu, nggak bisa dirubah, betul nggak? Ya. Dulu saya waktu di pesantren banyak teman saya orang rantau perapat. Di mana rantau perapat? Sumatera Utara ya. Dia jadi pemimpin upacara Pak, orang Medan. Lapor upacara bendera tanggal 11 September. Kata kiai saya, September. Ya itu Pak, September. Sudah dialeknya seperti itu. Orang Medan ada ciri khasnya, orang Madura ada ciri khasnya. Ya, orang Madura itu suka melebih-lebihkan tulisan. Tulisannya sate, dibacanya sate. Sate, tulisannya sate, dibaca sate. Dia diulang-ulang. Taman kanak-kanak, man-taman kanak. Makanya orang Madura jangan suruh mimpin baris berbaris Pak. Kasihan yang dibarisin, pusing dia. Rigi-rigan kanan, kanan rigi-ri. Yang dibarisin ngamuk, bapak maunya kanan apa kiri? Ntar saya tabuk nih Pak. Itulah perbedaan ya. Jangan kita saling menghina. Justru harus saling melengkapi. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita ini diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku, berbangsa, beda ras, beda bahasa, untuk saling mengenal, bukan untuk saling menyakiti. Setuju? Oke. Orang Jawa, dia punya dialog dan dialek sendiri. Orang Jawa itu nggak bisa bilang huruf H. Makanya kenapa ada istilah tradisi sekaten. Sekaten itu aslinya bahasa Arab, yang dibawa oleh Wali Songo adalah syahadaten. Karena dia tidak bisa bilang huruf A, maka sekaten. Paham? Dulu Wali Songo, tradisi yang sudah mendarah daging di tanah Jawa itu adalah wayang kulit. Orang nonton wayang kulit itu identik dengan judi, identik dengan zina, identik dengan mabuk-mabukan, minuman keras. Wali Songo masuk dakwahnya dengan penuh kesejukan. Wayang kulitnya tidak dirubah, tapi isi bacaannya dirubah menjadi Al-Quran dan kisah-kisah para nabi dan sahabat. Siapa orangnya yang mau nonton wayang kulit, dia harus ngucapin syahadat, 2 syahadat, maka dibilang sekaten, dan dia harus masuk pintu. Pintu itu disebut dengan ghafuro. Orang Jawa tidak bisa bilang ghafuro, dia bilang gapura. Itulah Jawa. Makanya kenapa orang Jawa tidak bisa bilang huruf H? Al-Fatihah. Yang betul kan Al-Fatihah. Tapi orang Jawa bilangnya apa? Al-Fatihah. Orang Jawa tidak bisa bilang huruf Ain. Ain jadi eng.
Makanya ketika dia baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirobbilalamin. Colek dari belakang, ngalamin apa bu? Karena dia tidak bisa bilang huruf ain. Itulah bedanya orang Medan, orang Madura, dan orang Jawa. Orang Sunda beda lagi. Orang Sunda itu nggak bisa bilang huruf F. Fa. Fanta dia bilang apa? Panta. Paham ya? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Makanya jangan suruh baca surat Al-Fil. Apa dia baca orang Sunda? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala. Karena fa dia susah bilang, tapi itulah orang Sunda. Contoh, kalimat ustaz itu kan pakai zal. Ustazun muzakkar. Muannasnya ustazatun, zal, ustaz. Makanya kalau mau manggil benar sesuai kaidah bahasa Arab itu harus ustaz zal. Bisa zal? Coba ibu, zazau walizazna. Susah. Ya, huruf-huruf ba aja gampang, ba. Babau walibabna. Minal mubni. Mubabau waliba. Dari awal. Babau walibabna minal mubni mubabau waliba. Ayo. Ini belajar makharijul huruf. Zal, ustaz. Harusnya kalau mau benar panggil ustaz. Ada ustaz. Mau kemana ustaz? Ustaz lewat ustaz. Mampir sini ustaz. Harus zal. Tapi orang Sunda nggak bisa bilang huruf zal, susah. Manggil ustaz, zal jadi D dia, ustad. Itu orang Sunda. Ada ustaz lewat, ustad. Dari mana ustad? Mampir sini ustad. Sunda. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Orang Sulawesi beda lagi. Orang Sulawesi tidak bisa bilang huruf zal atau D. Ustaz jadi ustaz. Orang Sulawesi. Saya kemarin di Makassar lama. Ustaz Saki. Dia tidak bisa bilang Z. Z jadi S. Saki Mirsa. Ustaz Saki Mirsa. Untung bukan Ustaz sakit. Nah itu hebat lagi. Itulah kenapa hebatnya Al-Quran mempersatukan kita semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita dibedakan oleh bahasa, ras, budaya, tapi Allah mempersatukan kita lita'arafu, untuk kita saling bergandengan tangan, berjamaah menuju kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Yang kita minta sama Allah ini bahagia dunia dan akhirat. Oke, sekarang kita lepaskan dulu pembahasan ini. Kita masuk ke tema ini tentang Isra Mi'raj ya. Atau bebas Ustaz? Hah? Oh, sambut Ramadan. Baik. Saya mau menceritakan bahwa perjalanan hidup kita bukan hanya di dunia. Banyak orang yang sombong, banyak orang yang angkuh, merasa paling benar, merasa paling bisa, padahal hidup itu sementara saja, tidak ada yang lama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapapun akan menghadapi kematian. Oke, saya mau ajak kita berwisata dulu, jalan-jalan. Manusia awalnya hidup bukan di dunia, tapi awalnya manusia hidup di alam ruh. Alam apa? Ruh. Kulir ruh min amri rabbi, kata Allah, ruh itu urusan aku. Berapa lama kita di alam ruh, dengan siapa saja, wallahu a'lam bissawab, Allah yang tahu. Di alam ruh ini kita belum dikasih tubuh, belum dikasih kaki, baru ruhnya saja. Ruh ditiupkan oleh Allah ke dalam setiap janin yang ada di perut ibu itu di bulan keempat. Maka alam yang kedua, setelah alam rahim ibu, setelah alam ruh, kita masuk ke alam yang kedua, yaitu alam rahim ibu.
Jadi hati-hati adik-adikku ya. Kalian jangan main-main dengan ibu. Jangan pernah menyakiti ibu. Fala taqul lahuma uff. Saja kita tidak boleh. Ibu, kisah Alqamah masih ingat? Allahu Akbar, Alqamah tahajudnya rajin. Alqamah sedekahnya nggak pernah putus. Alqamah rajin ibadah, tetapi ketika sakaratul maut, Alqamah merasakan susah yang begitu dahsyat ketika nyawanya ditarik oleh Israel sampai di kerongkongan. Ternyata apa yang menyebabkan dia susah menghadapi sakaratul maut? Karena dia pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti ibunya. Dan ibunya tidak ridho serta tidak memaafkan dengan hal itu, maka sulitlah matinya. Hati-hati. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kenapa Pak Ustadz surga di bawah telapak kaki ibu? Yang hamil siapa? Bapak apa ibu? Yang melahirkan siapa? Yang menyusui siapa? Ibu. Maka ibu adalah alam yang kedua, subhanallah. Melalui proses persalinan, ya. Ada yang normal. Zaman sekarang yang banyak selain normal apa? Sesar. Saya mikir jangan-jangan nanti orang lahiran bukan normal, bukan sesar, pakai bluetooth, Pak. Saking canggihnya. Dari alam rahim ibu masuklah kita ke alam yang ketiga. Alam yang sekarang kita hidup di dalamnya. Alam yang sering kita berpikir kita akan hidup tidak sementara, bahkan selamanya. Itulah yang disebut dengan alam dunia. Dunia itu dari bahasa Arab ad-dunya, artinya sebentar, tidak ada yang lama. Selesai sudah. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari umurnya berapa? 40 tahun. Selesai, masih muda, terkenal, salawatnya bagus, ceramahnya menggugah anak-anak muda. 40 tahun Allah ambil nyawa, padahal masih dalam keadaan sehat bugar. Allah ambil nyawanya saat itu. Almarhum Uji 40 tahun. Waktu kejadian itu kasihan kita lihat di TV-TV ya. Mana anaknya yang ditinggal-tinggal itu masih kecil, mana istrinya cantik. Ibu jawab aja cantik. Cantik bahasa Medannya apa? Cantik. Kalau ganteng? Ganting. Nah itulah Medan, ganting. Uji 40, Ustadz Arifin Ilham, saya lupa Kiai berapa ya? 47, 46 atau 47. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih umur cuma 63 tahun. Berapa tahun bu? 63 tahun selesai sudah umur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kontraknya habis. Rasul saja 63. Berarti yang malam hari ini umurnya sudah 65. Banyak-banyak bersyukur Pak. Bonus sudah 2 tahun. Yang malam hari ini sudah 60. Siap-siap Pak. 3 tahun lagi makan yang enak-enak. Yang kasihan yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Selamat bertemu dengan Israel. Itulah dunia. Aduh, kenapa banyak orang yang sombong dengan kekayaannya padahal kekayaannya tidak dibawa mati? Kenapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya? Dengan jabatannya dia sombong, bukan dia bantu masyarakat dan umat, malah dia sombong. Dia lupa bahwa jabatan ujung-ujungnya titel dan jabatan siapapun manusianya, laki perempuan, ujung-ujungnya almarhum. Maka dalam Islam ini jelas. Pak Ustaz, kalau laki-laki apa? Almarhum. Perempuan almarhumah. Bagaimana dengan manusia setengah matang Ustaz? Dibilang laki tapi gayanya perempuan, dibilang perempuan nggak jadi-jadi. Kalau laki almarhum, perempuan almarhumah, yang setengah matang aluminium.
kayak kaleng dia. Islam itu jelas, nggak ada setengah-setengah. Ini saya mau bahas karena sekarang lagi ramai masalah LGBT. Tahu LGBT? L-nya itu lesbian, perempuan demen sama perempuan. Normal tidak? Nah, G-nya gay, laki suka sama laki. Laki sama laki, saya ngebayangin udah mau muntah. B, biseksual, ACDC, punya istri tapi pacarnya laki-laki, selingkuhannya laki-laki, punya suami tapi suka sama perempuan, LGBT, biseksual, ada banyak. Di Jakarta teman saya bilang itu sudah lebih dari 15% LGBT berkeliaran di mana-mana. Saya kalau syuting Pak di TV-TV itu yang bagian make up nggak ada perempuan Pak, setengah mateng semua Pak. Allah Ustaz, saya sehatin. Kita jauhi dia nanti nggak ngerti Islam, maka saya dekati dengan cara saya. Allahu Akbar. Islam itu jelas nggak ada setengah mateng. Makanya kalau ada jenazah meninggal laki-laki jelas Allahumma ighfir lahu, domirnya hu, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, laki. Perempuan Allahumma ighfir laha warham wa'afi wa'fu ha. Yang setengah matang bagaimana Ustaz? Sini bawa jenazahnya, saya yang sholatin, saya baca Allahumma ighfir lahu hai warhamhu hai. Nggak ada. Ini kehidupan di dunia ini subhanallah banyak fitnah sudah, tanda akhir zaman. Saya punya teman, ya teman SD saya Kiai, teman SD saya itu bergaulnya dia laki, tapi dari kecil sukanya boneka. Itu saya diundang sama dia, jadi dia ketua geng waria, the gang of waria, ada di Jakarta Timur, usahanya pada buka salon. Tapi tidak saya jauhi, karena disitulah saya harus berdakwah, menyadarkan mereka. Assalamualaikum Ustaz, nelfon saya. Waalaikumsalam Ustaz, nanti datang dong tasakuran. Tasakuran apa? Saya buka salon Pak Ustaz. Iya, saya datang. Saya datang. Teman saya sih nggak ada lagi keluar kota. Itu yang keluar, masya Allah Kiai, la ilaha illallah, cantik, seksi, waheno, boto, asoy, geboy, indohoy, boy. Masya Allah. Dia keluar, dia tegur saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bingung mau manggilnya nih. Laki kan Bang, perempuan Mbak. Ini mau saya panggil Mbak, betisnya gede. Mau saya panggil Abang, pakainya rok mini. Saya panggil yang aman Kakak. Kakak kan umum ya. Waalaikumsalam Kakak. Kakak apa kabar? Sehat Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz cucok. Iya Kakak. Kakak namanya siapa? Aku, kata dia. Iya Kakak namanya siapa? Kenalin Ustadz, nama aku Anggun. Ya Allah cantik sekali namanya Anggun. Nama aslinya siapa Kakak? Mahmudin Ustadz. Nama aslinya Mahmudin, dipanggilnya Anggun. Ayo Ustadz, kita masuk. Nasi tumpengnya udah nungguin. Itu waria-waria ngelihat saya, ya Allah, la ilaha illallah. Ada yang bilang, iya Ustadz, hidungnya kayak perosotan TK. Saya masuk, Bapak Ibu, itu yang pakai rok mini duduk depan saya. La ilaha illallah, rok mini duduk depan saya, serba salah saya Kiai. Itu bagaimana ya? Nggak dilihat depan saya, dilihat dalamnya sama gua. Ya kan betul, belum pada dioperasi itu.
Ustadz, doakan kami biar bisa istiqomah ibadah. Iya udah saya doain. Ada satu datang, ya Allah rohmini lagi, motifnya macan tutul. Assalamualaikum Ustadz. Ya kakak, Ustadz doakan ya, aku mau hijrah. Alhamdulillah. Kakak mau balik jadi laki? Enggak, aku mau pakai hijab. Innalillahi, Allah parah. Ada yang tanya, fenomena itu banyak Ustaz? Banyak di Jakarta. Allahu Akbar. Kalau bukan kita yang menyampaikan dakwah kepada mereka, siapa lagi? Itu saya ajak subhanallah untuk mereka berzikir. Itu sholat aja bingung Kiai. Saya suruh pakai sarung punya nyamuk kena. Tapi ya sudahlah, terserah lo atur aja. Malaikat juga ada pusing main begini. Itulah keadaannya. Dunia sementara, nggak ada yang lama. Apa sih yang mau kita bawa? Petantang petenteng di Instagram pamer. Waduh, pakaian serba branded. Mohon maaf mas, baju boleh serba mewah, tapi sadarlah ujung-ujungnya baju yang kita pakai cuma kain kafan. Betul ya? Naik mobil harganya ratusan juta, miliaran. Mohon maaf bang, mobil yang kita pakai suatu saat nggak ada rodanya, keranda, kurung batang. Ini subhanallah, ini kendaraan paling keramat sedunia. Siapapun yang naik ini pasti mati. Karena emang buat orang mati. Makanya bapak kalau ke masjid lihat itu keranda, nikmati, pandang dia. Subhanallah, ini kendaraan saya suatu saat. Di masjid ini sudah ada. Alhamdulillah. Pertanyaannya satu, yang mau duluan siapa? Bisa jadi abang ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan abang duluan, nggak ada yang tahu. Sama aja ya. Sudahlah bang, malam hari ini sama-sama kita bermunajat. Kita ini bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa. Orang taunya, oh itu Ustaz Zaki Mirza. Jangan lihat orang dari casingnya, Bu. Jangan bedakan orang lain dari penampilannya. Kita ini semua sama. Kita ajak semua untuk kembali ke jalan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di alam dunia ini subhanallah, umur tidak pernah ada yang tahu. Seorang alim mengatakan, ajal itu bukan milik orang sakit atau orang yang sudah tua renta. Tidak. Tapi ajal itu milik siapapun yang waktunya sudah tiba. Allahu Akbar. Ada yang udah dirawat di rumah sakit bang, lama dia dirawat, berbulan-bulan, selang infus di mana-mana, tapi nggak mati-mati. Anaknya udah nungguin warisan aja. Ada yang nggak pakai ngomong, mati. Allahu Akbar. Pertanyaannya satu, suatu saat kita kembali kepada Allah, dalam keadaan seperti apa kita diambil oleh Allah? Jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Dari alam dunia selesai kita, ada satu proses yang pasti kita akan hadapi. Mau tidak mau, suka tidak suka, proses itu pasti akan kita jalani dan hadapi. Apa nama proses itu? Sakaratul maut. Allahu Akbar. Bapak Ibu, siapapun orangnya, kalau sudah berhadapan dengan sakaratul maut, sesuatu yang memutuskan segala kenikmatan di dunia, perih rasanya, pedih tak tertahan. Bahkan Rasulullah SAW dikisahkan, beliau saja merasakan perih yang begitu dahsyat ketika sakaratul maut. Tapi alhamdulillah Rasul ketika ditarik nyawanya masih bisa minta berhenti sama malaikat Israel. Israel bertanya, "Madza waqa bika ya Habiballah?" Kenapa engkau minta berhenti? Perih Israel, aku tidak kuat. Allahu Akbar. Apalagi dengan kita, yang mulut kita masih sering ngomongin orang lain, jarang sedekah, ibadah kita tidak istiqomah.
Rasulullah ketika mau meninggal enak, Israel ketok pintu dulu. Yang buka siapa? Anaknya Fatimah. Wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, aku minta izin, bolehkah aku ambil nyawanya hari ini? Enak Pak, Rasul Israel pakai izin. Nah, apa kata Fatimah? Nanti saya tanya dulu ya, ayahku berkenan atau tidak. Enak jadi Rasul ya, pakai ditanya dulu Pak. Bapak kebayang nggak kalau seandainya Bapak lagi depan rumah, tiba-tiba Israel datang Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf, saya mau izin ambil nyawa istri Bapak. Gimana menurut Bapak? Bapak mau izin dulu silakan. Nggak usah, ambil aja langsung silakan. Ini udah kesel banget sama istri. Jadi kita nggak pernah tahu itu. Dari alam dunia ada proses namanya sakaratul maut. Di hadapan sakaratul maut ada dua pintu. Sebelah kanan itu namanya husnul khatimah, sebelah kiri namanya su'ul khatimah. Orang yang meninggal dalam kebaikan, masuk dia dari pintu husnul khatimah. Yang meninggal dalam keadaan tidak dalam keadaan baik, dalam maksiat, dalam dosa, meninggal dia dalam su'ul khatimah. Sekarang pilihannya terserah kita masing-masing ya. Dan ingat, tidak ada yang kita bawa mati kecuali tiga hal, sebagaimana sabda baginda Rasulullah yang sudah kita fahami bersama. Bahkan sudah banyak yang hafal. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Tiga yang kita bawa. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang kita kaji di masjid, di majelis taklim, kita amalkan. Itu yang menolong kita. Yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka malam hari ini, jelang kita masuk ke bulan Ramadan, adalah bulan di mana kita memperbanyak investasi akhirat dan ibadah kita. Karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan bulan Ramadan tahun ini adalah bulan terakhir yang Allah berikan kesempatan kita untuk berpuasa. Tahun depan siapa yang tahu? Jadi Ramadan, lakukanlah yang terbaik. Apa hebatnya bulan Ramadan? Sesuatu bahkan yang halal sekalipun menjadi haram. Singkong, tahu singkong Bu? Bahasa Medannya apa? Ubi kayu. Singkong Pak. Singkong. Ubi singkong Pak. Oh di sini ubi kayu, aneh. Singkong ubi kayu. Kalau tadi saya dibilang sama Kiai kalau motor itu apa? Kereta. Aneh ya. Saya ceramah di Aceh, motor itu Honda Pak. Ya betul kan? Saya ke Aceh, Ustaz kita naik Honda. Saya bilang ini Kawasaki Pak. Ini Honda, Kawasaki Pak. Honda Ustaz, Kawasaki itu tulisannya. Bukan Ustaz, Honda itu motor. Oh bilang dong. Jadi semua merek motor ya Honda aja udah. Di sini kereta Pak. Pantes saya pernah salah tangkap Pak. Teman saya kuliah di Mesir, datang ke Jakarta. Zaki, nanti tolong ya antar saya ke Otista. Saya mau cari aksesoris kereta. Kok kereta pakai aksesoris? Nggak taunya aksesoris motor ternyata Pak. Jadi kereta itu motor. Kalau mobil. Kalau kereta sendiri apa Pak? Kereta api. Aneh. Itulah perbedaan. Kalau tadi saya ngomong ini mau cerita apa ya? Sampai lupa saya tuh ngomongin motor. Ubi, nah itu ubi. Ubi itu halal, secara hukum halal. Tapi ubi di tengah hari bolong, bulan puasa Ramadan jadinya haram. Haram dimakan. Bukan status hukumnya, tapi haram. Nasi halal, tapi siang-siang di bulan Ramadan jadi haram.
Istri sendiri halal, tapi siang-siang haram. Kalau singkong halalnya habis maghrib, nasi halalnya habis maghrib. Istri sendiri yang siang-siang haram, halalnya habis maghrib. Terlalu cepat bu, habis tarawih lah. Belum mulai udah azan nanti hari raya. Gitu, subhanallah. Inilah hebatnya Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini kita lipat gandakan semua amalan ibadah kita. Amin ya rabbal. Saya mau cerita, sedekah itu banyak pintunya, betul ya? Saya punya program tadi syuting depan Masjid Raya Kota Medan, itu namanya Wakuncar. Tahu Wakuncar? Apa Wakuncar? Bukan waktu kunjung pacar. Wakuncar itu wakaf Quran cari akhirat. Oh, Wakuncar wakaf Quran cari akhirat. Kenapa saya bikin program itu? Sedekah itu banyak. Sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, dari sekian banyak pintu kita bersedekah dan berwakaf, ternyata subhanallah yang bisa menjadi investasi akhirat kita suatu saat yang paling dahsyat poinnya, aliran pahalanya, investasi akhirat paling besar, paling hebat adalah ketika kita mewakafkan Al-Quran. Bagaimana hebatnya? Kita sedekah air minum 1 botol, maka yang dihitung sama Allah 1 botol itu saja, dikali 10 dan dikalikan lagi itu pahalanya, dihitungnya per botol. Tapi Al-Quran, ketika Bapak Ibu wakaf Al-Quran, yang dihitungnya bukan lagi per Al-Qurannya, tapi bukan per jusnya, bukan per ayatnya, tapi per huruf. Subhanallah, pahalanya itu dihitung per huruf. Setiap huruf yang dibaca dilipat gandakan oleh Allah berlipat-lipat. Sekarang Bapak Ibu baca alif lam mim, berapa huruf? 3 saja. Kalau Allah lipat gandakan berlipat-lipat, kebayang atau tidak? Apalagi ketika ada Al-Quran yang kita wakafkan, terus ada santri yang sedang menghafal, dia bacanya ketika selesai sholat tahajud di sepertiga malam, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berapa huruf itu? Kitanya lagi tidur, mata merem, santri baca Bismillahirrahmanirrahim, itu pahalanya terus menghampiri kita yang sedang tidur, dilipat gandakan terus. Itulah wakaf Al-Quran. Jangankan di saat kita sedang tidur, Bapak Ibu, suatu saat jasad kita sudah dikubur dalam tanah, tertindih papan, tidak ada yang mendampingi. Bapak Ibu, siapa saat itu yang mampu menjadi lentera bagi kehidupan kita di alam kubur kita? Tidak lain adalah sedekah, infak, zakat, dan wakaf Al-Quran kita. Jadi saya sering bilang, kalau ada orang yang nawarin produk alat kesehatan, sistemnya MLM, Bapak Ibu ini alat kesehatan, insya Allah kalau beli ini sehat. Apalagi Bapak Ibu kalau nanti cari lagi 2 orang, yang ini beli juga, yang ini beli juga, ada kaki di kanan, ada kaki di kiri, terus 15 generasi ke bawah. Wow, itu poinnya insya Allah tiap hari Bapak Ibu ditransfer dari downline-nya. Itu MLM buatan manusia. Tapi Al-Quran ini produknya Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Pak Ustaz, boleh nggak saya wakaf Al-Quran, tapi niatnya saya biar dapat jodoh? Boleh nggak? Silahkan. Tetapi ingat, niat besarnya itu adalah lillahi rabbil. Niatkan karena Allah. Tapi kalau disisipkan, saya biar nggak jomblo terus Ustaz, saya mau wakaf Al-Quran, tapi biar saya dapat jodoh lah yang soleh. Boleh disisipkan, tapi itu bukan niat utama. Kalau wakaf Quran niat utamanya supaya dapat jodoh, tetapi ternyata jodoh itu tidak yang kita inginkan, kita sakit hati. Tapi kalau karena Allah, pasti yakinlah suatu saat Allah akan berikan jodoh yang terbaik untuk kita. Pak Ustaz, badan saya sakit-sakit Pak Ustaz, mau wakaf Quran niatnya supaya penyakit saya sembuh. Niatkan karena Allah. Allah yang maha tahu apa solusi dari semua problematika hidup kita. Biarkan tangan Allah yang bekerja.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Enggak usah khawatir. Kalau mau cari jodoh, wakaf Quran, doa. Kadang Allah harus sedikit dipaksa, kan kadang manusia gitu, apalagi anak muda. Ya Allah, kalau saya dengan dia berjodoh, dekatkan ya Allah. Kalau nggak berjodoh, tolong diatur ya Allah. Bagaimana kayak caranya biar jodoh? Nah, kan itu maksa Allah. Kan gitu, Allah diatur sama kita. Jadi niatkan saja karena Allah. Nanti bonusnya banyak, bonus duniawinya banyak. Subhanallah. Apalagi ini mau bulan Ramadan. Pak Ustaz, kalau saya wakaf Al-Quran buat ibu saya yang sudah meninggal, boleh apa tidak? Silahkan, boleh. Karena kita transfer pakai rekening BCA nggak nyampe, pakai rekening Mandiri nggak sampai. Yang sampai apa? Yang sampai itu adalah doa. Yang sampai itu adalah pahala-pahala. Itulah kenapa ada orang sudah meninggal orang tuanya, dia ingin orang tuanya pergi haji karena orang tuanya yang meninggal belum berangkat haji. Maka ada istilah badal haji. Hajinya dibadalkan atau dikerjakan oleh orang lain, niatnya untuk almarhum. Umroh pun sama, dan wakaf Quran pun sama. Kalau ada yang ingin wakafkan Al-Quran, diniatkan untuk almarhum dan almarhumah orang tuanya, boleh, silahkan. Karena itulah yang ditunggu oleh orang tua kita yang sudah tidak ada. Niatnya karena apa? Karena Allah. Jadikan niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua yang dilihat sama Allah adalah bagaimana niat kita. Nah, maka malam hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, saya hadir di masjid apa namanya, saya lupa, Al-Ikhlas. Ini mudah-mudahan semuanya orang-orang ikhlas. Saya mau tanya Bapak Ibu, tahu siapa orang yang paling ikhlas di dunia ini? Hah? Orang yang paling ikhlas di dunia ini, mohon maaf, orang yang sedang buang hajat. Ikhlas dia. Lillahi ta'ala itu. Itu ibu. Ibu udah pakai pampers belum? Lihat orang buang hajat ikhlas. Saya tanya ibu, kalau buang hajat pernah nggak redo? Diikutin kemana larinya? Nggak ada. Kita makan walaupun dipisah-pisah. Oke, nasi goreng yang murah duluan, ayam bakar mahal belakangan. Keluarnya sama, nggak ada dipisah-pisah. Yang murah ayo duluan. Nggak ada. Makan itu enak, cuma sampai di sini saja Pak. Di mulut masih terasa gurihnya, nikmatnya, tapi sudah masuk kerongkongan sampai ke pembuangan sama rasanya. Orang kalau hatinya tidak ada iri, dengki, badan sehat, ya Allah, makan enak Bu. Ibu pilih mana? Ibu sehat punya uang 10.000, apa ibu sakit punya uang 1 miliar? Sakit punya uang 1 miliar, sehat punya uang cuma 10.000, pilih mana? Masya Allah, sehat 1 miliar, ini cewek matre ini. Saya mau tanya sama ibu, saya tanya ya, jawab ya. Bu, ibu, oi, bu, perempuan itu matre boleh apa enggak? Innalillahi, nggak ada malu-malunya ini perempuan ditanya. Orang mau mikir-mikir dulu jawabnya, malu sama ustad. Saya nanya di mana-mana ibu-ibu, kalau saya tanya perempuan matre boleh apa tidak, jawabnya nggak enak ustad jawabnya. Di sini doang ya. Nah, ada mikir-mikirnya. Ya tapi nggak apa-apa ya. Duit bukan segalanya Bu, tapi segalanya dibeli pakai. Paham banget. Orang Medan itu tahu duit, hepeng, cuan. Beli kerudung pakai duit, beli bensin pakai duit, beli pulsa pakai, beli kuota pakai. Ibu jalan ke sini pakai kaki Bu. Ya, duit bukan segalanya, segalanya dibeli pakai duit. Makanya masalah ikhlas ini terkait dengan nama masjid. Saya mengajak malam hari ini bersama yayasan. Jadi yayasan
kami yang bekerja sama ini adalah, ibu bisa baca di roll banner kita, Yayasan Kita Peduli Berbagi. KPB ini kantornya di Pekanbaru, Ustaz. Nah ini ibu perkenalkan yang berkemeja hitam di hadapan saya. Oh, suruh berdiri Pak, biar nampak Pak. Berdirilah Ustaz. Nah ini ganteng, cie. Ini ganteng, subhanallah, ya Allah ya Karim. Ini masih jomblo. Sini. Selain matre ini matanya jelalatan orang Medan. Ibu mau nggak sama Ustaz Nasir? Ibu pilih beliau apa pilih saya? Gak usah. Dua-dua diambil juga rakus. Ini beliau jomblo di sini, tapi di rumahnya ada istri. Ada teman saya satu lagi, kita suruh diri ya, teman saya. Ini masih saudaranya sama Aldebaran. Apa namanya? Aldebaran. Senang banget orang susah. Ini Al, ya, suaminya Andin. Ini kembarannya. Saya suruh diri dia ya. Siap? Ini jomblo, ini benar jomblo. Demi Allah ini jomblo. Yang mau malam hari ini saya nikahin langsung di sini. Nggak apa kiai ya? Kiai ada, semua ada. Ayo kita persilakan. Diri. Nah ini ya, buka. Nah ini teman saya nengok. Iya. Dirinya kurang lama juga lagi. Nah, kasih lihat senyum yang manis. Iya. Ibu Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini lihat Bang, ini namanya Leo Landi, jomblo. Ada yang mau dinikahin nggak? Nah, iya ini artis CCTV ini. Tayangnya di kantor polisi aja. Ini saya ada kamera 2 ibu. Nanti insya Allah ini akan saya tayangkan di stasiun RCTI nasional. Tayang hari Kamis insya Allah ya, jam 2 siang. RCTI jam 2 siang. Jangan lupa RCTI jam 2 siang pas lampu mati. Nah itu tonton sendiri. Udah seneng aja ya Allah. Baik, kita lanjut ya. Ini beliau ketua yayasan. Subhanallah, namanya Ustaz Muhammad Nasir. Beliau ketua harian Yayasan Kita Peduli Berbagi. Nah, ini saya mau perkenalkan juga ayahanda kita. Ustaz diri lagi dan ngek lagi Ustaz. Ini direktur yang punya percetakan Maktabah Al-Fatih. Ibu mau nggak dicetak? Sabar lah. Ini gue bikin saya nafsu. Dari tadi komen aja. Mana orang lupa? Ada orang ngegaib. Ini Ustaz, bagaimana Ustaz? Ini aduh kena. Ya, sama lagi Ustaz. Ngek. Ini subhanallah, ini ayahanda saya. Jangan. Ini istrinya sudah 4. Kurang 3. Alhamdulillah ya Allah. Ini teman saya Bu Leo yang tadi diri ini Bu, ini kasihan Bu. Ini saya jemput aja di museum kemarin. Tapi beliau nggak pernah sakit hati, subhanallah, alhamdulillah. Orangnya baik ya, subhanallah. Dia nggak pernah sakit hati karena emang nggak punya hati Bu. Dia ini orang paling tenang. Nggak pernah berpikir yang tidak karena tidak ada pikirannya. Ibu bantu saya carikan jodoh ini, cari orang Medan. Hati-hati kalau nikah sama Leo ini, dia kalau ngamuk digigit Ibu.
Tapi orang baik ini sahabat saya udah lama Bu, ini sahabat istri saya. Dulu Masya Allah, dulu Bu, dia dulu Masya Allah susah. Sampai sekarang susah juga. Aduh, ada bismillah, ilaha illallah. Baik, kita lanjut. Dibully terus, nggak apa-apa Ustaz, beliau pahalanya banyak. Subhanallah. Gimana ya, orang setiap melihat dia bawaannya mau hina aja. Yuk, lu mendingan masuk. Dia tidurnya enak Pak. Saya kalau bawa dia nggak punya hotel, dia tidur ini di dus Indomie dia siap. Udah astagfirullahaladzim. Ya pahalanya banyak ya, berkah insya Allah ya. Itu ibu yang suaranya keras, siapa namanya ibu? Ibu siapa namanya? Hah? Asmiranda. Untuk balik. Siapa? Misna. Apa kabar lah ya? Oh itu. Oh, apa kabar itu? Masya Allah, suaranya kayak Korea internasional. Iya, juara pertama, peserta 3, yang 2 mati. Baik. Oh, Leo, wah ada fansnya Leo. Ibu ada anak perawat tidak Bu? Cucu ini, boleh saya minta buat Leo. Saya yang minta Ibu. Enak sama dia. Enggak, kenapa? Oh enggak boleh. Kalau ini juga masih sekolah tuh. Nah udah gak ada habisnya dah. Baik, kita lanjut. Jadi ini yayasan Kita Peduli Berbagi, subhanallah. Jadi kita mengajak semuanya malam hari ini, Bapak Ibu yang hadir jelang bulan puasa, kita sama-sama berinvestasi akhirat. Karena Al-Quran itu ketika kita wakafkan dan kita salurkan, pahalanya tidak pernah berbatas, unlimited ya, sampai kapanpun. Kalau produk MLM itu 15 generasi ke bawah, dia tidak akan ada habis. Ini generasinya unlimited, bukan hanya ila yaumil qiyamah, tapi ila yaumil mahsyar. Pahalanya sampai nanti kita di hari pembalasan. Itu yang akan membantu kita. Nah makanya saya akan mempersilahkan sebentar kepada ketua yayasan, ketua harian yayasan Kita Peduli Berbagi, supaya ibu yakin. Saya ini sudah kemana-mana alhamdulillah dengan Ustadz Muhammad Hadi. Saya baru pulang dari Makassar ibu. Sekarang ini saya 1 minggu muter-muter di Sumatera Utara. Dari Pematang Siantar, besok kita ke Sibolga. Selesai dari Sumatera Utara, ini saya sama Ustadz Hadi mau ke Singapura. 2 hari di Singapura, kita ke Malaysia. 3 hari di Malaysia, selesai seminggu kita di Brunei Darussalam. Itu semua kalau ada yang undang. Ya. Asmiran udah marah-marah lagi. Ini kalian tuh. Aduh, subhanallah ya. Jadi kita udah kemana-mana, subhanallah. Kita sudah ketemu dengan Pak Gubernur, Pak Edi Rahmayadi. Pak Edi Rahmayadi, kita sudah ketemu, sudah audiensi dengan mereka, dengan Pak Gubernur dan stafnya. Bahkan saya ngobrol dengan istri, anak dan mantu. Kemarin saya diajak makan malam ya, emang enak diajak di rumah gubernur Pak. Lauknya banyak, udang ada, salaknya beda. Cuman kita jaim, makan sedikit. Ustadz nambah, terima kasih Pak. Dalam hati, wah ini dibungkus enak juga deh. Sudah ketemu dengan Pak Gubernur. Apa pesan Pak Gubernur? Ustadz Zaki bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi, jalan saja roadshow-nya, laksanakan wakaf Qur'annya. Saya ditanya, Ustadz sudah ada mobil? Sudah Pak. Kalau tidak ada mobil, nanti ada Alphard sama Innova. Subhanallah, saya juga, jangan Pak, saya juga pakai Alphard. Alphard terbaru, bukan Ustadz, Al-Fatihah saya punya. Jadi baca Fatihah, aman insya Allah. Sudah Pak, jangan disibukkan dengan saya.
Bapak nanti ada Kapolri katanya mau datang Ustadznya. Jadi kita sudah ke sana, sudah dapat persetujuan untuk kita ajak wakaf Quran, dan ini yayasan yang dipercaya insya Allah. Dan kami persilahkan sejenak kepada Ustadz Muhammad Nasir, ada yang ingin disampaikan terkait dengan program wakaf Quran bersama yayasan kita peduli berbagi. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz, silahkan. Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kata-kata penghormatan, pujian kami tumpangkan kepada yang telah membawa pertama tadi, yaitu protokol. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik guru-guru kami, ustadz, saudara-saudara kami, bapak ibu, ayahanda, ibunda yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak ustadz beristirahat, kami sedikit memberikan sambutan dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Jadi program ataupun kegiatan yang kita lakukan ini adalah program yang salah satunya dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Yayasan kita ini berasal ataupun berkantor di Kota Pekanbaru. Penasehat ataupun pembina kita adalah, yang pertama adalah Dr. Mustafa Umar, salah satu ahli tafsir di Provinsi Riau. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang mengenali. Kemudian pembina kita yaitu yang pertama Al-Ustadz Muhammad Hadi, yaitu beliau adalah CEO ataupun pemilik dari percetakan ataupun penerbit Maktabah Al-Fatih. Jadi Al-Quran yang kita distribusikan ke daerah-daerah itu adalah Al-Quran yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Fatih, dan beliau ikut bersama kita. Pembina yang kedua adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Zaki Mirza. Nah, jadi program ini adalah binaan dari Al-Ustadz Zaki Mirza. Dan yang ketiga adalah yaitu Mulyas, yaitu orang Provinsi Riau. Dan yang keempat adalah pembina kita Muhammad Syauqi MZ. Beliau adalah anak dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, inilah penasehat dan pembina Yayasan Kita Peduli Berbagi ini. Nah, pada kali ini kita mengadakan roadshow ataupun safari dakwah program wakaf Al-Quran ini, yaitu kita yang pertama sebelum ke daerah kita itu mengadakan program roadshow dakwah yang kita menjemput ataupun menerima donasi ataupun titipan wakaf Al-Quran yang kita bawa dari Yayasan Kita Peduli Berbagi, yang mana kita sudah berjalan baik itu menerima dan mengirimkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, yaitu di Provinsi Riau. Kemudian kalau di Sumatera Utara ini kemarin kita di daerah Sosa, itu sudah masuk Sumatera Utara. Kemudian kita sudah 2 kali ke Aceh, terakhir kemarin kita sebulan bersama Ustadz Zaki Mirza juga. Nah, jadi kami mohon kepada kita semua, ayo kita ikut serta dalam mengumpulkan dan menyebarluaskan Al-Quran, yaitu dengan tagline kita KPB One Home One Al-Quran, satu rumah satu Al-Quran. Nah, itu minimal yang kita galakkan di Nusantara kita ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ikut serta program ini adalah kita memberikan sumbangan sebagian harta kita dalam program wakaf ini melalui yayasan program KPB ini, One Home One Al-Quran ini, yaitu satu mushaf Al-Qurannya kita berikan mahar harganya 100.000. Itu sudah termasuk satu Al-Quran, sudah termasuk pendistribusian, pengiriman ke daerah-daerah yang kita tentukan ataupun daerah-daerah yang ada permintaan. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dalam safari ini
kita memperoleh banyak Al-Quran. Nanti terakhir kita akan umumkan berapa di Masjid Al-Ikhlas ini yang kita dapatkan Al-Quran yang Bapak Ibu titip melalui kami. Baik itu Bapak secara cash membayar kepada kami, maharnya sudah kami sampaikan tadi 100.000, dan juga bisa Bapak tulis nama kemudian kirim melalui transfer. Nah, transfer kita nanti ada tim kami yang pakai rompi, catat nama, kemudian kami berikan kartu donasi yang ikut secara transfer. Karena kita yang hadir di sini belum tentu semuanya membawa uang, begitu Pak Haji ya. Nah, jadi kami mengajak mari kita bersama-sama menggalakkan program yang kita bawa ini, dan doakan kami mudah-mudahan istiqomah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk berkeliling se-Indonesia. Kita sudah masuk itu di Sumatera, kemudian kemarin di Makassar Ustaz ya. Nah, kemudian di Pulau Jawa. Mudah-mudahan kita terus melakukan program-program seperti ini. Dan karena tadi kita tidak bisa memasang fokus, kalau seandainya bisa tadi kita akan menayangkan profil dari yayasan kita, kemudian pendistribusiannya dan lain sebagainya. Tapi karena tidak bisa Ustadz, kami hanya menyampaikan secara lisan saja. Nah, untuk lebih lengkap silakan follow up, yaitu Instagram ataupun Facebook dari Yayasan Kita Peduli Berbagi, ataupun khususnya channel Ustadz Zaki Mirza. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, satu Al-Quran kita maharkan 100.000, bisa bayar cash, bisa transfer, yang penting catat namanya, karena terakhir kita akan mengumumkan berapa Al-Quran yang kita peroleh di Masjid Al-Ikhlas ini. Kami mengajak kita semuanya, ayo ikut sesuai kemampuan kita. Dan kemudian terakhir nanti juga bisa ikut wakaf kita itu secara berjamaah, yaitu seperti sumbangan 5.000, 10.000 kita kumpulkan, tetap untuk program One Home One Al-Quran, satu rumah satu Al-Quran. Demikian Ustaz, kembali kami serahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Zaki Mirza. Siap. Ibu ini manggut-manggut, ngerti yang beliau sampaikan, apa terpesona? Terpesona. Baik, jadi subhanallah sudah disampaikan, Bapak Ibu yang berbahagia. Kita ketika kembali kepada Allah, tidak lagi dipertanyakan seberapa banyak harta, seberapa mewah kendaraan, seberapa cantik istri, seberapa ganteng suami, tetapi yang ditanya mana amal kita, mana amal kita. Itu yang Allah tagih. Semakin banyak harta, semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena kalau sudah urusan harta, Allah tanyanya dua, dapat dari mana dan digunakan untuk apa. Hati-hati. Semakin banyak harta, semakin banyak yang ditanya sama Allah di padang mahsyar. Kamu dapat dari mana? Yang ini. Mobil dapat dari mana? Motor dapat dari mana? Handphone kamu ada berapa? Dapat. Itu semua ditanya sama Allah. Pertanggungjawaban. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama kita berinvestasi akhirat. Kita sisihkan sebagian harta kita dalam program lelang wakaf Al-Quran malam hari ini. Tadi Ibu sudah dengar, untuk mahar per Al-Qurannya berapa Ibu? 100.000 rupiah. Itu sudah termasuk Al-Quran dan pendistribusian yang akan kita salurkan Al-Quran ke tempat-tempat yang memerlukan. Maka prinsip kami tagline-nya adalah One Home One Al-Quran, satu rumah satu Al-Quran. Kemarin kata Pak Gubernur, nggak usah satu rumah satu Al-Quran Ustaz, one Muslim one Al-Quran, one Muslimah one Al-Quran. Jadi program kita dengan Pak Gubernur insya Allah kalau diridhai oleh Allah adalah Sumatera Utara mengaji. Jadi akan kita roadshow dan kita bagikan langsung di Sumatera Utara ke pelosok-pelosok. Karena di saat kita baca Al-Quran, kita tidak sadar berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Dan Allahu Akbar walillahil hamd, Al-Quran itu sesuatu yang investasinya tidak pernah terbatas, dia unlimited Ibu. Sering saya sampaikan di mana-mana. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jadi jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Kita berinfak investasi akhirat itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat hasilnya, tapi menjadi tabungan di akhirat kita nanti. Oke, saya mengajak Bapak Ibu semuanya
bagi yang ingin mewakafkan Al-Quran, kami persilahkan. Bagaimana Ustadz caranya? Ini ada nomor rekening. Ini rekening resmi yayasan, jadi bukan pribadi, jadi amanah. Insya Allah itu BNI Syariah. Nanti ibu-ibu akan dikasih 1 lembar ya, 1 lembar yang di dalam lembaran itu tertulis nomor rekening. Yang tidak bawa uang cash, Ustadz saya mau wakaf tapi saya transfer, silahkan saja, bebas. Pak Ustadz kalau saya nanti wakaf Qurannya tidak sekali tapi saya cicil boleh nggak? Boleh. Nah maka saya ingin melelang wakaf untuk kita semua, sama-sama kita berinvestasi akhirat. Di Makassar beberapa masjid saya hadir, ada yang Ustadz saya 100 eksemplar Ustadz, ada, subhanallah. Ustadz saya 200 eksemplar Ustadz, ada. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang tidak ada hangusnya. Ibu punya uang 10.000 beli sayur, uang tukar sama sayur. Ibu wakaf Al-Quran 100.000 tidak dapat apa-apa, tapi pahala dari Al-Quran yang dibaca, Al-Quran yang kita wakafkan, kemudian itu dia mengalir kemana-mana, menjadi pahala kita, amal jariah kita. Baik, langsung saja saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama mewakafkan Al-Quran. Ustadz dimulai dari berapa mushaf Ustadz? 200 Al-Quran. Saya ingin menantang orang pematang siantar ini. Ada yang berani investasi atau tidak untuk urusan akhirat? Karena kalau sudah urusan akhirat, ini langsung urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai jembatan saja, hanya sebagai wasilah saja. Baik, yang pertama saya akan buka bagi Bapak Ibu yang ingin lelang sebanyak 200 mushaf Al-Quran atau sebesar 20 juta rupiah. Betul saja. 200 Al-Quran atau 2 riyad, nah bingung saya, 200 Al-Quran atau sebesar 20 juta rupiah ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin wakaf Al-Quran, silakan angkat tangan. Sebanyak 200 eksemplar atau sama dengan 20 juta rupiah. Ada yang berani kita lelang wakaf Al-Quran, akadnya nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, tapi saya mau Ustaz 200 mushaf tapi tidak cash, saya mau cicil saja, bisa tidak Ustaz? Kalau ibu cicil mobil 5 tahun, betul nggak? Selesai. Tapi Al-Quran sampai kapanpun itu nomor rekeningnya ada, karena nanti akadnya bukan dengan kita, akadnya ibu dengan Allah. Sama kayak orang akad nikah, ada buku nikahnya tertanda tangani, kemudian ada sirat taklidnya dan lain sebagainya macamnya, tapi urusannya janjinya dengan Allah. Ini pun sama. Yang mau 200 wakaf Al-Quran, 200 mushaf, akadnya dengan Allah, mau dicicil, kapan ada uang silahkan cicil. Tambah lagi rezeki, cicil lagi. Nah, saya ajak siapa yang berani 200 mushaf Al-Quran atau sebesar 20 juta rupiah. Kita hitung supaya nanti lelang ini tidak terlalu lama ya. Saya hitung dari angka 5, 4. Tapi Pak Ustadz ragu, saya belum izin sama suami. WA suaminya nggak punya WA Pak Ustadz, SMS nggak punya handphone Pak Ustadz. Pulsa ada, tapi keypadnya rusak Ustadz. Ini banyak alasan ini ya. Izin sama suami, ayah saya mau wakaf Quran, bagaimana ayah? Insya Allah kalau sudah urusan kebaikan 200 eksemplar Al-Quran atau sebesar 20 juta rupiah. Saya hitung 5, 4, 3, silakan, jangan ragu. 2, 1. Oke, saya turunkan lagi setengahnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin wakaf Al-Quran sebanyak 100 mushaf, 100 eksemplar atau sama dengan 10 juta rupiah, silakan angkat tangan, karena ini adalah urusan kebaikan. Kami hanya memfasilitasi saja, menjembatani, tapi selebihnya urusan dengan Allah. 100 eksemplar atau sama dengan 10 juta rupiah. Nah, nanti ada yang keliling pakai rompi merah. Ini sahabat-sahabat kami dari yayasan. Warnanya ngejreng ibu ya, warnanya merah. Nah, ini diri lagi abang kita. Subhanallah, besar juga badannya ya. Nah, ini sudah siap 100 eksemplar Al-Quran atau 10 juta rupiah. Kita hitung lagi. 5,
4, ini tawaran yang kedua untuk kita lelang fi sabilillah dengan wakaf Al-Quran. Nanti Bapak Ibu yang wakaf di atas 10 saja, di atas 10 Al-Quran, kami akan berikan sertifikat wakaf supaya menjadi saksi kebaikan kita yang bisa dilihat oleh anak-anak dan cucu kita. Ini ada gambar saya dan nanti saya tanda tangani dan boleh foto bersama. Sertifikat ibu ini boleh nanti ibu taruh di dinding, silahkan. Mau taruh di dapur di bawah kompor gas, jangan. Ya, 10 eksemplar akan mendapatkan sertifikat wakaf. Baik, 100 eksemplar tawaran yang kedua atau sebesar 10 juta rupiah bagi Bapak Ibu. Nah, ini bentuk Qurannya, ini saja. Salah satu contoh, ini Qurannya. Ini dari penerbit Maktabah Al-Fatih yang CEO-nya langsung kita hadirkan di sini. Dan roadshow bersama beliau alhamdulillah sudah kemana-mana. Oke, 4, 3, 2, 1. Kita turunkan lagi. Untuk yang ketiga kami tawarkan bagi yang ingin mewakafkan Al-Quran sebanyak 50 mushaf, 50 eksemplar atau sama dengan 5 juta rupiah. Kami persilahkan Bapak Ibu, ini saatnya kita berinvestasi akhirat. Dan nanti dari semua titik donasi yang kita kumpulkan tanggal 10 akan kita laporkan langsung ke Bapak Gubernur kita. Jadi laporannya jelas, nanti akan diumumkan, ada surat tertulis, di akhir nanti akan disampaikan, di-announce, diumumkan melalui pengeras suara berapa jumlah wakaf Al-Quran malam hari ini yang kita terima di Masjid Al-Ikhlas. Ya, nanti diumumkan di akhir, tenang. Baik, tadi berapa terakhir saya lupa. 50 mushaf. Nah, boleh atas nama keluarga, silahkan, atau DKM di sini. Pak Ustadz, DKM ada uang kas, kita mau wakaf, silahkan, boleh-boleh saja, bebas, siapapun boleh berwakaf. Ya, 50 Al-Quran atau sebesar 5 juta rupiah. Bagi yang ingin berwakaf, silahkan angkat tangan. Oh, tadi ada angkat tangan, saya pikir mau wakaf, mau ke toilet, silahkan Ibu. Ya, 50 mushaf atau sebesar 5 juta rupiah. Nanti kita hadiahkan Al-Qurannya untuk mereka yang terdampak korban bencana alam. Ya, di mana aja banyak. Nanti kita salurkan. Kalau kemarin di Makassar itu untuk daerah Mamuju. Ya silahkan, kita hitung ya. 50 mushaf, 5, 4, ada 3, 2, 1. Oke, kita turunkan lagi. Lebih ringan lagi sekarang, tidak banyak-banyak. Yang ingin berwakaf sebanyak 20 mushaf Al-Quran atau sebesar 2 juta rupiah, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin berwakaf. Sahabat-sahabat kami sudah standby, nanti didata, silahkan. Yang berwakaf di atas 10 akan mendapatkan sertifikat wakaf yang saya tanda tangani, dan insya Allah yayasan ini bisa dicek langsung rekeningnya, karena sekarang banyak yang pengalaman saya ada yang hanya menarik donasi tapi wallahu alam. Tapi kalau di sini jelas kita salurkannya kemana, kemudian dan sudah diketahui langsung oleh Bapak Gubernur kita, alhamdulillah. Silahkan 20 atau sebesar 2 juta rupiah. Boleh angkat tangan Bapak Ibu, silahkan, jangan ragu. Oke, kita hitung. Oke, siap, alhamdulillah. Ya Ibu, ya dengan Ibu siapa Bu? Hah? Ibu Arianti, Marianti. Oke, kalau kue itu di Medan kue apa? Meranti ya? Oh beda ya? Beda. Ini Ibu Miranti, Marianti, Ibu Marianti sebanyak 20 mushaf Al-Quran atau sebesar 2 juta rupiah. Boleh saya aja takbir? Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Kita doakan beliau yang berwakaf sehat terus, berkah, panjang umur, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pahalanya mengalir, bahkan di saat beliau sedang tertidur itu pahalanya tidak pernah berhenti menghampiri beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda untuk wakafnya. Yang lain silahkan sebanyak 20 eksemplar atau sebesar 2 juta rupiah bagi Bapak Ibu yang ingin mendonasikan, kami persilahkan. Nah, kita hitung, nanti kita tutup kesempatan 20 mushaf. Oke, subhanallah. Boleh takbir lagi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan Bapak siapa Pak? Hah? Wisma. Bisma. Dengan Bapak Bisma. Pak Bisma dari sini juga? Oh abang. Oh belum menikah? Jomblo? Tadi mana ibu? Hilang si ibu itu. Saya dari perdagangan Pak. Dari perdagangan? Perdagangan? Kementerian? Kampungnya perdagangan. Oh kampung perdagangan. Dari perdagangan. Itu ada kampung perdagangan, ada kampung penjualan, enggak? Dari kampung perdagangan sebesar berapa tadi? 20 mushaf Al-Quran atau sebesar 2 juta rupiah. Kita doakan lagi Pak Bisma ini sehat, panjang umur, walafiat, dimudahkan urusannya. Biarkan nanti wakaf Quran itulah yang memberikan solusi dari Allah dari setiap permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Masih kami buka, silahkan yang berminat 20 mushaf atau 20 eksemplar Al-Quran atau sebesar 2 juta rupiah, silahkan angkat tangan. Mudah-mudahan malam hari ini jadi saksi untuk semua kebaikan kita. Oke, kita hitung, nanti ditutup langsung kita turunkan lagi. 5 4 3, ayo 20 mushaf atau sebesar 2 juta rupiah. 3 2 1. Nah kita tutup. Ustaz Nasir ada yang tanya? Ada 20 mushaf apa ibu? 2 juta.